Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ratna di pelajaran PPKN kelas 9. Di pertemuan kali ini, di bab pertama di dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, Ibu akan membahas subbab C, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Namun sebelum Ibu membahas materi di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat buat kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi pembahasan di pagi hari ini. Indikator pembelajaran PPKN apa? Yaitu yang pertama, menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, yaitu menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya di pagi hari ini yaitu menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah. Yang pertama yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Dan bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada landasan operasional. Apa landasan operasionalnya? Yaitu Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas asasi kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, ya. Jadi kalian boleh memanfaatkan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun kalian juga harus menjaga kelestariannya, ya. Jangan sampai kelestariannya rusak dikarenakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, yang terakhir yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, yaitu efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
Kesatuan Ekonomi Nasional. Nah, Ibu lanjutkan kembali ya anak-anak. Yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat dilihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Nah, kalau bukan kalian sendiri yang menghargai keberagaman budaya Indonesia, siapa lagi yang menghargai budaya kita, keragaman kita yang ada di Indonesia? Nah, yang kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia harus dijaga supaya budaya kita tetap terjaga dengan baik. Dan harus dilestarikan dengan cara apa? Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai kebudayaan kita sendiri ya. Yang ketiga, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Yang keempat yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, mungkin materi di pagi hari ini cukup sampai di sini. Ibu sudah menjelaskan. Jika misalnya ada pertanyaan, Ibu akan memberikan sisi pertanyaan. Mungkin bisa kalian menghubungi Ibu dengan melalui WA atau bisa kalian juga telepon jika materi yang Ibu berikan hari ini kalian kurang jelas, paham ya anak-anak. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.